Baik, kami dari Hagenam akan mempresentasikan terkait survei kami di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, di mana Kecamatan Senen sendiri memiliki 6 kelurahan dan karakteristik wilayah yang permukiman padat penduduk, mobilitas kendaraan yang tinggi, aktivitas perdagangan, dan jasa yang tinggi. Lalu topik kami yang akan kami bahas ada tiga, yaitu air bersih, air limbah domestik, dan kualitas udara. Yang bertujuan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi acuan dalam penilaian berbagai permasalahan lingkungan. Air bersih. Kita sepakat bahwa air bersih sebagai hak dasar berfokus pada akses air minum, air bersih yang aman, layak, dan terjangkau 100% bagi masyarakat. Itu tujuan merupakan SDGs 6.1. Lalu, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan larangan penggunaan air tanah melalui Pergub nomor 93 tahun 2021 tentang zona bebas air tanah, yang dimana tersebut ditimbang melalui dampak penggunaan air tanah sendiri yang menyebabkan penurunan muka tanah, banjir, dan intrusi air laut. Sehingga pemerintah menyolusikan dengan adanya Pamjaya yang merupakan BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan layanan air bersih perpipaan bagi masyarakat Jakarta termasuk wilayah Kecamatan Senen guna mendukung akses air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan. Namun faktanya, kondisi di Kecamatan Senen pada kami survei terhadap 23 responden di Kecamatan Senen ternyata masih beragam yang memanfaatkan sumber air. Ada dari air isi ulang keliling, air tanah, dan PDA kombinasi. Lalu pada data yang berdasarkan data cakupan layanan air bersih PAM Jaya di Jakarta, layanannya belum 100%, melainkan hanya 80%, yang dimana itu terpenuhinya kawasan industri serta gedung-gedung besar. Sehingga masih banyak rumah tangga yang belum memperoleh akses air perpipaan secara merata. Sehingga daripada itu, bahwa masyarakat di Kecamatan Senen masih belum memperoleh akses air bersih secara aman, layak, dan merata sehingga pemenuhan hak dasar terhadap air bersih belum sepenuhnya optimal. Lantas, bagaimana dengan hak masyarakat yang belum memperoleh akses air bersih secara layak dan merata? Nah, di situ tuh dari dari kami observasi itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah infrastruktur dan distribusi. Terlihat bahwa permukiman di sana sangat padat sehingga terbatasnya perpipaan. Lalu ekonomi dan administrasi, yang dimana dirasa bahwa biayanya tuh sangat mahal dan proses administrasinya tuh cukup rumit. Lalu adanya ketergantungan terhadap air tanah bahwa di Kecamatan sana itu masih dirasa bahwa air tanah itu tidak terjadi gangguan apa-apa, dianggap kualitasnya masih baik sehingga masih banyak masyarakat yang tergantung. Serta kualitas dan stabilitas layanan pada Pamjaya sendiri banyak tuh keluhan dari air mati, debit kecil, air keruh, gangguan distribusi. Nah, di sini kami menemukan di Instagram resmi Pamjaya bahwa di Kecamatan Senen itu ada permasalahan sehingga banyak banget kritikan keluhan dari masyarakat atas gangguan-gangguan distribusi. Dan juga terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang kecewa terhadap kualitas layanan air bersih yang diberikan. Sebanding lurus dengan observasi langsung di lapangan bahwa hasil wawancara kami, masyarakat masih mengalami beberapa kendala layanan air bersih seperti air mati, debit kecil, air keruh, serta gangguan distribusi akibat perbaikan pipa. Yang dimana frekuensinya juga tuh cukup sering, dari 1 sampai 3 hari dalam seminggu, hampir setiap hari, terjadi hanya 2 orang, tidak pernah mengalami gangguannya itu cuman beberapa, itu bagian kecil adalah 2 orang. Dan selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dari permasalahan air bersih, khususnya di wilayah Kecamatan Senen. Dari hasil pengamatan, ada tiga isu utama yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, akses air masih belum merata, terutama di kawasan padat dan gang sempit. Yang kedua, kualitas dan kontinuitas layanan belum stabil, yaitu sering mati dan keruh pada airnya. Yang ketiga, sebagian masyarakat masih bergantung pada air tanah dan juga air kemasan. Nah, jika dibedah menggunakan visual analisis, akar masalahnya mencakup empat aspek. Yang pertama ada salah satunya rendahnya kepercayaan warga pada stabilitas air pipa, sehingga beralih ke sumber alternatif. Yang kedua ada metode, salah satunya itu lambatnya penanganan gangguan dan distribusi yang belum menjangkau area padat. Yang ketiga ada mesin, salah satunya jaringan pipa sulit dikembangkan di gang sempit, ditambah infrastruktur yang sudah tua dan rentan bocor. Dan yang terakhir ada material, salah satunya yaitu kualitas air yang tidak konsisten dan tingginya ketergantungan pada air kemasan. Nah, kondisi ini diperkuat oleh data DLH Jakarta 2022 pada grafik di sebelah kanan yang menunjukkan bahwa kontaminasi bakteri E. coli di air tanah wilayah Senen menjadi yang tertinggi di Jakarta Pusat. Next slide. Dampak yang ditimbulkan yaitu sangat nyata. Salah satunya meningkatnya limbah plastik akibat air kemasan. Lalu juga secara makro, hal ini menandakan pemenuhan indikator SDG 6.1 di Kecamatan Senen belum optimal. Oleh karena itu, kami merumuskan rekomendasi solusi yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, untuk rekomendasi rumah tangga, seperti memasang filter air 3 tahap, yaitu sedimen, GAC, dan CTO.
Yang kedua ada menggunakan sistem toren air komunal lingkungan. Dan yang ketiga instalasi master filter untuk gang sempit. Dan solusi untuk Pamjaya, yang pertama ada pemasangan mini WTP atau IPA portable. Yang kedua ada pemasangan pipa mikro dengan jenis HDPE. Dan yang ketiga ada optimalisasi sinyal PRV berbasis IoT. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil data yang telah kami analisis dari data yang telah kami kumpulkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data primer dan sekunder, dapat tiga permasalahan utama terkait pengelolaan septic tank di Kecamatan Senen. Yang pertama adalah gap persepsi antara masyarakat dan kondisi sanitasi aktual. Sebanyak 65,2% responden menilai pengelolaan air limbah di lingkungan mereka sudah baik, namun kondisi aktual menunjukkan bahwa 73,9% septic tank tidak pernah disedot dan 77,3 septic tank memiliki jarak kurang dari 5 meter terhadap sumber air. Lalu yang kedua, sanitasi yang bersifat struktural pada kawasan perkotaan padat. Data sekunder menunjukkan terdapat 3.107 KK di Kecamatan Senen belum memiliki septic tank dengan jumlah tertinggi pada Kelurahan Keramat sebanyak 1.447 KK. Selain itu, Kecamatan Senen juga belum memiliki sistem pengolahan limbah domestik terpusat. Lalu yang ketiga adalah rendahnya kesadaran dan edukasi sanitasi masyarakat. Sebanyak 65,2% responden menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait pengelolaan air limbah domestik. Bahkan pada saat wawancara ditemukan beberapa masyarakat yang belum memahami fungsi septic tank dan masih menganggap pembuangan limbah langsung ke drainase sebagai hal yang normal. Kali pembahasan septic tank, kami juga menemukan isu yaitu meskipun masyarakat menilai sanitasi di Kecamatan Senen sudah cukup baik, pengelolaan limbah domestik sebenarnya masih belum aman dan belum terintegrasi. Hal ini terlihat dari masih adanya limbah domestik yang berorientasi pada pembuangan serta belum meratanya akses sanitasi layak. Berdasarkan analisis akar masalah, terdapat tiga faktor utama, yaitu dari sisi masyarakat, masih rendahnya pemahaman mengenai sanitasi aman, di mana sanitasi dianggap cukup selama tidak menimbulkan gangguan langsung. Kedua, dari sisi sistem pengelolaan, yaitu belum terdapat penyedotan septic tank secara berkala, dan sebagian limbah masih dialirkan ke drainase. Ketiga, dari sisi infrastruktur, keterbatasan lahan pada kawasan padat menyebabkan pembangunan septic tank individual sulit untuk memenuhi standar. Nah, kondisi ini akan berpotensi meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, terus penurunan kualitas sanitasi, serta risiko kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pengolahan limbah yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, Lalu apakah dari keadaan tadi Indonesia bisa meraih target SDGs? Kami melakukan analisis melalui Urban Environmental Strengthening Framework, di mana permasalahan sanitasi di Kecamatan Senen dianalisis terhadap target SDG, khususnya pada SDG 6 dan juga 11. Pada SDG 6.3 terkait pengelolaan air limbah domestik, masih ditemukan praktik pembuangan limbah langsung ke drainase yang berpotensi meningkatkan beban pencemar pada badan air perkotaan. Lalu pada SDG 6.2 terkait akses sanitasi aman dan layak, terdapat septic tank yang tidak disedot secara berkala dan berpotensi meningkatkan risiko pencemar air tanah dan menurunkan kualitas sanitasi lingkungan. Lalu pada SDG 11.1 terkait akses terhadap pemukiman layak dan pelayanan dasar, keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk menyebabkan akses terhadap sistem sanitasi layak masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem sanitasi melalui pengembangan pengelolaan limbah domestik skala kawasan, peningkatan pengawasan sanitasi, serta penerapan teknologi yang rekomendasinya akan kami latarkan di slide berikutnya. sebagai solusi, kami merekomendasikan pendekatan bertahap melalui penerapan DEWATS dan juga anaerobic befall reactor atau ABR. Nah, DEWATS itu sendiri adalah sistem pengolahan limbah domestik secara komunal yang dapat mengolah greywater dan juga blackwater tanpa bergantung pada jaringan perpipaan terpusat, sehingga cocok diterapkan pada kawasan padat dengan keterbatasan lahan seperti Kecamatan Senen. Sementara itu, ABR dapat dipahami sebagai septic tank yang ditingkatkan karena memiliki beberapa ruang pengolahan untuk meningkatkan efisiensi penguraian limbah. Kedua teknologi ini memiliki operasional rendah, perawatan yang minimal, dan telah diterapkan di Indonesia melalui program sanitasi komunal. Dengan demikian, penerapan dewasa ABR berpotensi sebagai solusi sanitasi yang lebih aman dan adaptif terhadap keterbatasan lahan serta mendukung pencapaian SDG 6 dan SDG 11. Selanjutnya, Pada bagian ini, kami menampilkan hasil survei serta kondisi aktual terkait kualitas udara di Kecamatan Senen. Dan berdasarkan survei, sebanyak 47,8 responden menilai kualitas udara itu tergolong baik.
Namun, mayoritas responden masih menggunakan kendaraan pribadi dan itu mencapai 65,2%, dan pengguna transportasi umum hanya menyentuh 26,1%. Sebanyak 95,7% responden juga menyatakan bahwa kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama dari polusi udara. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat masih tergolong rendah, terlihat dari 91% responden yang belum pernah mendapat sosialisasi terkait polusi udara, serta 83% responden yang belum mengetahui bahaya gas rumah kaca maupun program pemerintah terkait kualitas udara. Dan jika dibandingkan dengan kondisi aktualnya, Jakarta menempatkan sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, di mana Jakarta menempati sebagai peringkat ke-12. Pada data ini juga menunjukkan bahwa kualitas udara Jakarta masih berada pada kategori yang kurang sehat, di mana AKI tertinggi pada bulan ini menyentuh sebesar 163 AKI US. Dan rata konsentrasi polutan udara harian juga mencapai 29 mikrogram per meter kubik, di mana harusnya menurut batas WHO itu hanya mencapai 15 mikrogram meter per kubik. Dan mengapa sih masyarakat sana masih mengabaikan keadaan tersebut, padahal ini sudah sangat berbahaya? Gunakan metode Fishbone. Isu utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan polusi, sehingga menyebabkan mobilitas kendaraan pribadi terus meningkat. Agar masalah ini terbagi menjadi 4 aspek. Dari sisi dan metode, kita melihat kurangnya edukasi dan terbatasnya akses transportasi publik. Sementara dari sisi mesin dan material, masalah terletak pada tergantungan mesin kendaraan pada bahan bakar fosil berkualitas rendah. Dampaknya sangat serius, mulai dari lonjakan penyakit pernapasan atau ISPA, hingga penurunan produktivitas yang membebani sistem kesehatan masyarakat Senet. Next. Pada bagian ini, saya akan menganalisis mengenai kesenjangan antara kondisi aktual di Kecamatan Senen dengan target SDGs, terutama pada poin 3, 11, dan juga 13. Di mana pada poin ketiga, SDGs ini adalah mengenai kesehatan dan kesejahteraan, di mana target idealnya adalah untuk menurunkan penyakit akibat polusi udara melalui kualitas lingkungan yang lebih sehat. Namun, pada kondisi saat ini menunjukkan bahwa kualitas udara masih buruk dan masih belum sepenuhnya dipandang sebagai ancaman kesehatan serius, dan kesadaran masyarakat terhadap resikonya juga masih rendah. Selanjutnya, pada poin ke-11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, target idealnya adalah untuk menciptakan kondisi kota dengan kualitas udara yang lebih baik melalui mobilitas rendah emisi. Akan tetapi masyarakatnya juga masih bergantung pada kendaraan pribadi, dan kesadaran terhadap polusi udara juga belum mendorong perubahan perilaku transportasi. Dan pada poin 13 mengenai aksi iklim, target idealnya adalah untuk meningkatkan awareness dan partisipasi masyarakat terhadap isu lingkungan. Tapi edukasi dan informasi terkait lingkungan juga masih belum tersampaikan secara merata, sehingga partisipasi masyarakat terhadap aksi lingkungan juga masih terbatas. Dengan tersebut, kami merumuskan 6 langkah strategis, yaitu fokus utamanya mencakup penguatan edukasi kesehatan, penyediaan informasi kualitas udara, mendorong transportasi berkelanjutan, perluasan ruang terbuka hijau, hingga literasi emisi berbasis rakyat. Next. Untuk rekomendasi solusi teknologi dengan pendekatan integrasi dan bertahap, kami memberikan 2 rekomendasi. Salah satunya adalah CAPS atau Sistem Pengendalian Pencemaran Udara yang terpusat yang mengintegrasikan beberapa unit pengolahan. Salah satunya adalah ESP, SCR, CHAMS, dan lain-lainnya. Untuk menangkap, mengurangi, dan juga mengontrol emisi gas maupun partikulat dan aktivitas industri dan perkotaan. Filter atau BTF. Itu merupakan sebuah sistem biologis cerdas yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan berbahaya dan bau tak sedap secara alami. Nah, teknologi ini merupakan solusi ideal bagi industri makanan dan kimia karena selain ramah lingkungan, biaya operasionalnya sangat hemat dengan sistem perawatan yang jauh lebih sederhana dibandingkan metode konvensional. Oke, ini merupakan fishbone kami dan referensi yang menjadi acuan kami. Terima kasih.